Nah, tadi Prof sempat menyinggung kalau anal seks ini termasuk hal yang cukup buruk atau dinilai buruk begitu ya. Jadi Prof, apakah melakukan seks anal ini aman dari sisi medis atau tidak, Prof? Oke, kita bicara dulu, eh, kita bicara antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Oke ya, nah, katakanlah suami istri dah. Suami istri dalam kondisi sehat, suaminya sehat, istrinya sehat. Tapi si suami ingin melakukan anal seks. Ya. Nah tentu istri pasti keberatan itu. Nggak mungkin lalu sedia ya boleh gitu, nggak mungkin ya. Mengapa? Karena pertama dianggap kok aneh gitu ya. Lalu yang kedua, secara anatomi, anus itu, dubur itu berbeda dengan vagina. Beda sekali. Ya. Vagina jelas ketika seorang perempuan terangsang, maka vagina akan mengalami perlendiran. Itu perempuan normal dan sehat. Sehingga ketika orang melakukan hubungan seksual melalui vagina, ya akan berlangsung dengan baik. Ya, dan di dalam vagina itu banyak sekali ujung-ujung saraf perasa ya. Nah, sehingga menyebabkan perempuan terangsang. Pusat-pusat kenikmatan, pusat-pusat rangsangan ada di dalam vagina. Nah, kita bandingkan dengan anus ya, dubur itu. Ya, dubur itu beda sekali ya. Posisi secara anatomi beda sekali. Di situ tidak ada terjadi perlendiran, tidak ada ya. Lalu ketika seseorang terangsang nggak ada di situ yang bereaksi di dalam dubur itu. Sehingga kalau itu dipaksa melakukan hubungan anal, ya pasti terjadi sulit, masuknya sulit. Lalu yang pihak perempuan juga pasti merasa kesakitan, ya. Terjadilah lecet pasti. Ya. Nah itu akibat paling ringan yang mungkin terjadi. Lalu orang berupaya melakukan, kalau gitu pakai pelicin aja, ya silakan aja pakai pelicin, tapi tetap saja beda anatominya dengan di vagina. Ya, beda sekali karena di situ perempuan nggak akan merasakan sensasi erotik seperti ketika melakukan hubungan seksual melalui vagina. Nah itu mungkin pendahuluannya. Ya. Baik, Prof. Apakah artinya risiko anal seks itu lebih besar pada perempuan? Prof, sebenarnya tadi Prof nyinggung juga ya bahwa ada risiko penularan penyakit juga pada pihak laki-laki. Nah, tapi apakah iya risikonya lebih besar pada perempuan? Dan kalau laki-laki bisa terdampak, selain risiko penularan penyakit seksual, atau mungkin boleh dirinciin lagi, Prof, pada laki-laki risikonya seperti apa ya, Prof? Nah, kita bicara normal dulu, yang sehat, katakanlah perempuannya sehat, tidak ada penyakit, laki-lakinya sehat. Risikonya apa? Risikonya perempuan akan mengalami rangsangan pada duburnya, ya. Tekanan pada dubur menimbulkan perasaan tidak nyaman, bisa luka lecet, ya. Nah itu kalau keduanya sehat, ya. Minimal itu yang terjadi. Nah kalau si pria sedang menderita sakit pada kelaminnya, lalu melakukan anal seks, ya tentu itu akan menularkan pada pasangannya, pada istrinya dalam hal ini, pasangannya gitulah. Ya lalu bisa pasangannya mengalami infeksi pada duburnya itu, gitu. Ya, itu kalau si laki-laki mengalami penyakit infeksi pada kelaminnya. Normal ya itu tadi, tetap aja menimbulkan rangsangan pada duburnya, oleh karena memang bukan untuk hubungan seks di situ, ya. Ada reaksi dari pihak perempuan. Beda sekali dengan vagina kalau perempuan terangsang. Nah, Prof, aku ini masih terkait risiko juga nih, Prof. Aku sempat berselancar gitu ya di Google, browsing tentang seperti apa sih perbandingan keamanan atau rekomendasi dalam ranah medis terkait seks vaginal dan seks anal. Nah, Prof, ada yang menyebutkan katanya kalau lewat anus itu karena sebagai saluran pembuangan kotoran, itu resiko penyakitnya adalah karena bakteri. Nah, boleh nggak sih Prof dilurusin apakah benar demikian, Prof? Ya, benar. Jadi kan anus itu memang jalan keluar untuk pembuangan sisa makanan dalam bentuk feses itu, dalam bentuk
apa feses bahasa Indonesia? Kotoran ya, kotoran, tai gitu. Nah di situ kan ada karena sisa-sisa makanan, nah, bisa tercampur dengan bakteri juga. Ya. Walaupun orang itu sehat, ya, tetapi di feses itu kan tidak sehat, bisa tercampur dengan bakteri. Sehingga ketika melakukan hubungan anal seks, bisa saja ada bakteri yang yang mencemari penis itu. Gitu. Nah, berbeda dengan vagina. Kalau vagina itu orangnya sehat, ya vaginanya sehat. Gitu. Baik. Kalau ini anus, walaupun orangnya sehat, karena ada sisa makanan di dalam feses itu, kotoran itu, maka kotoran itu tercampur dengan bakteri, dia tidak sehat. Gitu. Nah, kita ke Bandung kali ini ada Tia. Dok, seks anal ini bisa menyebabkan wasir tidak ya? Wah, ini tadi ini kita tanyakan juga. Bagaimana nih, Prof, terkait dengan seks anal yang dipertanyakan apakah bisa menimbulkan wasir? Nah, wasir itu sebetulnya kan pelebaran pembuluh darah, hemoroid namanya. Pelebaran pembuluh darah yang numpuk di situ. Apakah anal seks bisa? Kemungkinan kecil ya untuk menimbulkan itu. Tapi kalau sudah ada wasir lalu melakukan itu akan terjadi perdarahan. Gitu. Ya. Yang pasti luka lecet itu memang sering terjadi pada dubur itu. Gitu. Sementara wasir itu kan pelebaran ya, pelebaran pembuluh darah yang tertimbun di situ.